Keberhasilan bukan hanya masalah sehat, bukan hanya masalah sukses, bukan hanya masalah mendapat banyak, tetapi mengerjakan apa yang diperintahkan dan ditetapkan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan memakai Injil Yohanes. Kali ini saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari untuk membaca dari Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dan meloncat ayat yang ke-14. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat yang ke-14. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Lebih dari yang kami sadari, kami insiapi. Sesungguhnya Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami, memimpin dan mengarahkan hidup kami. Karena itu Tuhan, apabila kami hendak belajar firman Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, terbuka bagi firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, dan berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai dengan 9, dan ayat yang ke-14, yang dituliskan demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, sesudah guncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pernahkah ibu bapak, saudara-saudari merasa bahwa Tuhan itu tidak adil? Pernahkah saudara merasa bahwa doa-doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan? Apa yang saudara minta tidak diberikan oleh Tuhan. Sementara orang lain yang bahkan saudara tahu tidak berdoa, tidak meminta, diberkati oleh Tuhan. Pernahkah saudara meragukan kebaikan dan keadilan Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang kelima ini dikisahkan Yesus berada di Yerusalem ketika akan ada hari raya. Hari rayanya apa tidak disebut. Ada penafsir yang mengatakan itu hari raya Pentakosta. Ada juga yang mengatakan itu hari raya Paskah. Apapun hari rayanya, saya ingin mengatakan, baik Paskah, baik Pentakosta maupun hari raya Pondok Daun, berdasarkan Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16, itu adalah 3 hari raya utama yang orang-orang Yahudi, terutama para pria, yang tinggal dalam radius 20 km dari Yerusalem, diwajibkan untuk datang dan ikut merayakan hari raya tersebut. Dengan demikian, waktu Yesus berada di Yerusalem yang dikisahkan dalam Yohanes 5, situasi kota Yerusalem, lebih-lebih bait suci, lebih ramai daripada biasanya. Orang-orang dari luar kota Yerusalem maupun orang-orang yang tinggal di Yerusalem sibuk berbenah, sibuk menyiapkan diri untuk merayakan hari raya itu dengan gairah, semangat, dan sukacita. Tetapi Yohanes ternyata mengajak kita untuk mengikuti. Yesus berada justru di luar kota. Di luar kota, di depan pintu gerbang domba yang terletak di sebelah utara kota Yerusalem, di kolam Betesda. Kata Betesda itu berarti rumah anugerah. Ada yang mengatakan rumah kemurahan. Dan di rumah Betesda ini, kolam Betesda ini, ada 5 serambi, 5 emperan, mungkin juga dengan atap sederhana. Dan di sana banyak orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Dan situasi, nuansa kolam Betesda, walaupun itu mendekati hari raya, tidak ada perubahan, tetap sepi, tetap muram, dan bahkan suasana sakit itu mendominasi. Dikatakan Yesus datang ke kolam Betesda, dan ia berjalan di serambi-serambi Betesda, dan kemudian ia berhenti di depan seorang yang sudah sakit, dugaan saya itu lumpuh, selama 38 tahun, mungkin juga timpang berat. Dan Yesus tahu bahwa orang ini sudah sakit lumpuh selama 38 tahun. Lalu Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang membaca Yohanes pasal yang kelima dan berpendapat bahwa pertanyaan Yesus itu tidak tepat, mubazir. Mana ada orang sakit, lebih-lebih sudah sakit 38 tahun dan tidak mau sembuh? Ada, ternyata ada orang sakit dan sudah dalam keadaan lama sakit, ia takut untuk disembuhkan. Oleh karena ia merasa ia tidak punya kecakapan, tidak punya keterampilan untuk hidup normal, dan itu berarti bekerja. Ia memilih untuk tetap dalam keadaan sakit. Oleh karena dalam keadaan sakit, ia mendapatkan belas kasih, ia mendapatkan sedekah, ia mendapatkan pemberian. Itu lebih baik ketimbang dengan tubuh yang sehat ia tidak bisa bekerja. Dan akhirnya ia menjadi seorang pengemis. Dan siapa tergerak memberi kepada seorang pengemis dengan badan sehat? Ada orang-orang sakit yang ternyata
tidak ingin sembuh, takut sembuh. Karena itulah Yesus bertanya terlebih dahulu kepada si lumpuh 38 tahun ini, maukah engkau sembuh? Dan dari jawaban si lumpuh, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Sementara aku bergerak ke arah kolam, orang lain sudah turun mendahului aku. Nyata bahwa dia masih ingin sembuh, dia masih berusaha untuk sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah si lumpuh 38 tahun ini tidak punya keluarga atau sahabat atau teman? Mungkin saja ia punya. Dan di awal-awal ia berada di kolam Bethesda, mungkin keluarganya menemani, sahabat dan temannya mengunjungi dan menengok. Tetapi masalahnya adalah, siapa yang tahu kapan air kolam Bethesda itu akan guncang? Kapan katanya malaikat turun dan mengguncangkan air kolam itu, sehingga yang melompat pertama akan sembuh? Menunggu sesuatu yang tidak tahu kapan akan tiba. Dari mula-mula keluarga dan temannya menemani, bukankah mereka tidak bisa menemani terus-menerus? Karena mereka juga punya kehidupan, punya pekerjaan, punya keluarga yang lain. Dan lebih-lebih jikalau itu berjalan lama, 6 bulan, 1 tahun. Dan akhirnya mereka kemudian tidak lagi mengunjungi, tidak lagi menemani. Dan orang lumpuh ini, sakitnya semakin bertambah. Oleh karena sakit badannya, lumpuh, masih ditambah dengan sakit hatinya. Ia merasa ditinggalkan, ia merasa dilupakan, bahkan ia merasa dibuang. Dan lebih-lebih, di sekitar perayaan hari raya, siapa yang mau pergi ke kolam Bethesda? Tempat yang muram, tempat di mana orang-orang sakit. Siapa yang mau pergi ke sana? Dan ternyata ada, yaitu Yesus. Oleh karena Yesus bisa kita gambarkan seperti air yang bergerak ke tempat yang lebih rendah. Air yang akan terus turun dan turun dan turun, dan baru akan berhenti di tempat yang paling rendah. Yesus mencari orang yang menderita, dan Yesus akan mencari orang yang paling menderita. Dan karena itu ketika ia datang ke kolam Bethesda, walaupun ada banyak orang sakit, buta, timpang, dan lumpuh, tetapi ia tahu bahwa orang yang kepadanya ia datang sudah lumpuh 38 tahun. Sudah lama ia berada di sana. Mungkin ialah yang paling lama berada di sana. Dan itu menjadi penghiburannya. Dia dituakan, dia senior. Tetapi sekaligus itu fakta yang menyedihkan. Dia paling lama berada di sana dalam keadaan sakit. Sesudah Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan dijawab bahwa orang lumpuh 38 tahun ini masih ingin untuk sembuh karena dia berusaha untuk bergerak ke kolam walaupun tidak ada yang menurunkan, walaupun orang lain sudah lebih dahulu turun. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan bukankah kata-kata Yesus ini bagi si lumpuh itu sendiri maupun orang-orang sakit yang ada di situ dapat ditangkap sebagai sesuatu yang menggelikan. Yesus berbicara kepada seorang yang lumpuh dan sudah lumpuh 38 tahun dan mengatakan, berdirilah. Kalau ia bisa berdiri, bukankah sudah dari dahulu ia berdiri? Justru karena ia lumpuh, ia tidak dapat berdiri. Tetapi si lumpuh itu sendiri mulai merasakan, mungkin kaki-kakinya, dari telapak kaki mulai terjadi ada semacam getaran. Ia mulai merasakan bahwa kakinya itu punya kekuatan. Belum pernah selama 38 tahun ini, kaki-kakinya sepertinya memiliki kekuatan.
Dan berdasarkan kekuatan yang ia rasakan ada pada kakinya, ia mulai berusaha untuk berdiri. Dan mungkin dia kesulitan untuk segera dapat berdiri. Ia harus berusaha untuk mencari keseimbangan. Mungkin dengan badannya doyong ke sana, doyong kemari, tetapi dia bisa bangkit. Dan akhirnya dia bisa berdiri. Dan bukan cuma itu, dia merasakan kakinya bukan hanya cukup kuat untuk menopang badannya, tetapi ia pun kemudian merasa kakinya cukup kuat untuk dipakai melangkah. Ia melangkah ke sana dan kemari. Ia bergerak ke sana kemari dengan bibir yang tergetar, memuji Tuhan, bersyukur. Aku sembuh, aku bisa berjalan, syukur kepada Allah, terpujilah Allah, puji Tuhan. Bahkan dia semakin berusaha untuk berjalan, makin ke sana dan makin kemari. Ia meloncat-loncat seperti anak kecil, dan ia menari dengan air mata bercucuran. 38 tahun ia tidak pernah merasakan posisi berdiri. 38 tahun ia sudah lupa rasanya berdiri dan berjalan, lebih-lebih melompat dan menari. Dan sekarang ia sembuh. Dan ketika ia mencari Yesus untuk berterima kasih, ternyata Yesus sudah tidak ada di tempat itu. Tetapi ia ingin berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan ternyata tidak melupakan dirinya. Tuhan ternyata tidak membuang dirinya. Tuhan ternyata mengasihi dirinya. Sehingga ia sembuh. Karena itu ia pergi ke bait suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang menafsirkan Yohanes pasal yang ke-5, ayat pertama sampai dengan ke-9 ini dengan mengatakan, 5 serambi itu adalah 5 kitab Taurat penuh dengan orang sakit oleh karena hukum Taurat dapat menunjukkan dosa manusia, tetapi tidak dapat memiliki daya untuk memperbaiki. Hukum Taurat punya daya untuk mengungkapkan kelemahan seseorang, tetapi tidak mampu untuk menyembuhkannya. Dan orang-orang sakit itu, lebih-lebih si lumpuh, 38 tahun, menggambarkan Israel yang di perjalanan di padang gurun tidak taat, memberontak kepada Musa sehingga harus berputar-putar selama 38 tahun. Dan air kolam yang goncang itu menggambarkan baptisan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Ibu, Bapak, saudara-saudari setuju, senang dengan alegoris tadi? Atau Bapak Ibu lebih berpegang kepada teks Alkitab, apa yang tertulis di sana? Tetapi apakah Ibu, Bapak, saudara-saudari setuju bahwa orang lumpuh yang tidak berdaya itu menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan umat manusia? Manusia yang tidak berdaya atas hidupnya, tidak dapat dan tidak mampu, lumpuh total jika diharuskan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Lumpuh total jika diharuskan melakukan apa yang benar dan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia lebih dari mengasihi diri sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah memperbaharui hukum yang lama di dalam Imamat 19 dengan kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Ketika kita harus melakukan perintah dua hukum kasih ini, kita lumpuh karena kita berdosa, karena kita ini mati secara rohani. Itulah sebabnya Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5b.
Karena itulah Yesus datang, Allah menjadi manusia, supaya ia dapat menolong kita umat manusia, menyadarkan keberadaan kita sebagai orang berdosa yang mati rohani, supaya dengan rendah hati kita ini bersedia untuk datang kepadanya, memohon pertolongannya, meminta kesembuhannya, dan meminta pembaharuan oleh karena kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan Yesus. Dan melalui anugerah Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan, pemulihan hidup sebagai putra-putri Allah. Itulah sesungguhnya yang mau diberikan oleh Yesus. Dan kesembuhan-kesembuhan hanyalah tanda. Yesus datang bukan untuk menyembuhkan. Walaupun beberapa orang disembuhkan karena dia menggenapi Yesaya 35. Kesembuhan, pengusiran setan, mujizat adalah tanda. Jika Mesias datang, ia akan melakukan hal-hal itu. Tanda bahwa ia sanggup memulihkan, cacat dari lahir pun, sakit apapun ia sanggup untuk memulihkan. Lambang pemulihan yang akan diberikan Tuhan. Karena itu, di kolam Bethesda ia hanya menyembuhkan satu orang. Orang lumpuh 38 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira menurut Ibu, Bapak, saudara-saudari, orang-orang sakit yang ada di serambi-serambi kolam Bethesda melihat bahwa si lumpuh 38 tahun disembuhkan oleh Yesus, apakah mereka ikut bersukacita dan bersyukur? Ataukah mereka akan merasa bahwa Yesus tidak fair? Yesus pilih kasih, Allah pilih kasih, karena hanya satu orang yang disembuhkan. Bagi Bapak Ibu sendiri, apakah Yesus itu fair? Apakah Ibu Bapak pernah mengalami apa yang didoakan selama ini tidak diberikan dan tidak dijawab oleh Tuhan? Tetapi orang-orang mendapatkan berkat Tuhan, bahkan mungkin itu berkat yang kita inginkan. Apakah Allah Yesus tidak fair, tidak adil, tidak baik? Mari kita kembali kepada apa yang terjadi di kolam Bethesda. Andai kata sungguh bahwa sewaktu-waktu air kolam Bethesda itu akan bergolak karena diguncang malaikat, dan orang yang melompat pertama akan sembuh. Mari kita bayangkan dari 5 serambi di sekeliling kolam, ada masing-masing 5 orang meloncat. 5 kali 5, 25. Berapa yang sembuh? 1. Mungkin 1 orang yang sembuh ini akan bersyukur karena apapun sakit penyakitnya akan sembuh. Pertanyaannya adalah, lalu 24 yang juga ikut meloncat dan tidak sembuh, apakah mereka akan bersyukur atau menggerutu, ngomel, jengkel karena merasa tidak lebih dulu dirinya? Itulah suasana kolam Bethesda, sehingga nama Bethesda mungkin tidak cocok dengan apa yang terjadi. Oleh karena realitanya, kolam Bethesda itu persaingan. 1 orang akan sembuh, selebihnya tidak. Berbahagialah mereka yang cepat dan paling cepat, dan malanglah yang lambat, lebih-lebih malanglah yang paling lambat. Itulah sebabnya orang-orang lumpuh tidak akan pernah bisa melompat yang pertama. Makin lama makin banyak orang lumpuh, orang timpang yang akan ada di kolam Bethesda. Dan siapa tertarik dengan orang-orang sakit, orang-orang lumpuh, orang-orang kalah, orang-orang yang tidak punya peluang sama sekali untuk bersaing? Adakah? Ada. Karena itulah Yesus datang ke sana. Penyembuhan Yesus sesuai dengan apa yang terjadi di kolam Bethesda. Hanya 1 yang sembuh.
Tetapi satu yang sembuh ini siapa? Jikalau satu yang sembuh ini pendatang baru, mungkin belum lama dia ada di kolam Bethesda, air itu terguncang dan ia melompat pertama dan sembuh. Bagaimana perasaan orang-orang sakit yang lebih lama di sana? Dan bila ternyata yang sembuh ini adalah si lumpuh 38 tahun, apakah para orang sakit yang lain itu akan iri? Jikalau saya salah satu orang sakit yang ada di kolam Bethesda, situasi kolam Bethesda memang hanya mengizinkan satu orang sembuh, dan yang sembuh ini adalah si lumpuh, orang yang paling lama sakit dan orang yang paling lama berada di situ, yang paling mereka tua dan senior, yang mungkin tidak akan pernah mendapat peluang untuk sembuh dari kolam Bethesda. Sekarang dia disapa Tuhan, sekarang dia dijamah Tuhan. Yesus hadir untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak melupakan siapapun. Orang yang paling lemah sekalipun Tuhan tidak melupakan. Dan walaupun yang lain tidak disembuhkan, kesembuhan orang lumpuh 38 tahun ini menjadi sebuah penghiburan dan pengharapan. Tuhan tidak melupakan mereka. Walaupun mereka tidak disembuhkan, doa-doa mereka memang tidak dikabulkan. Tetapi doa mereka yang tidak dikabulkan tidak berarti bahwa Tuhan membuang mereka, Tuhan tidak mengasihi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami doa-doa kita ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan? Pernahkah apa yang kita doakan, mungkin dalam pekerjaan itu jabatan tertentu, posisi tertentu yang kita ingini dan kita doakan, ternyata orang lain yang mendapatkannya, padahal kita tahu dia sama sekali tidak berdoa. Oleh karena dia tidak peduli soal agama dan Tuhan, mengapa Tuhan memberikan kepada dia sementara kita berdoa? Mengapa kita menginginkan dan meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengabulkan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar? Apakah doa yang tidak dikabulkan berarti bahwa Tuhan tidak sayang? Bisa jadi doa kita yang tidak dikabulkan karena Tuhan masih menunggu waktu yang tepat. Masih ada sesuatu yang harus terjadi, yaitu mungkin perubahan dalam diri kita. Selama ini mungkin kita selalu mengandalkan kekuatan kita dan kita memuliakan diri kita sendiri. Tuhan ingin supaya kita sadar diri bahwa kita tidak mampu mengelola hidup kita ini. Kita membutuhkan Tuhan supaya kita bergantung pada Tuhan. Mungkin doa kita yang belum dikabulkan adalah sebuah strategi Tuhan untuk memberikan yang lebih baik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita iri bahwa rekan kita mendapatkan yang lebih baik daripada yang kita dapatkan? Teman kita, rekan kerja kita selalu mendapat lebih baik, sementara kita tidak mendapat apa-apa dan tetap di tempat yang sama. Kita berdoa dan berdoa sementara mereka tidak berdoa, tetapi sepertinya kita tidak didengar Tuhan, dilupakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan setiap manusia yang Ia ciptakan. Oleh karena setiap manusia muncul dari hatinya, muncul dari pikirannya, muncul dari kreasi rancangannya. Tidak ada orang yang sama persis seperti diri kita. Kita ini unik, oleh karena hanya diri kitalah yang seperti kita ini. Kelebihan-kelebihan kita
Dan kekurangan-kekurangan kita dipikiri Tuhan dan dipadukan begitu rupa. Bahkan Tuhan merancang supaya kita ini akan memenuhi sebuah fungsi tujuan yang Tuhan sudah rancang. Dan itulah kemuliaan kita bila kita dapat mencapainya. Tetapi kita ini buatan Tuhan. Kita ini membutuhkan pengertian dari Tuhan, termasuk apa tujuan hidup kita. Untuk apa Tuhan menghadirkan kita di dunia, di tempat di mana kita berada saat ini, di tahun-tahun kita hidup ini. Kita tidak tahu kita butuh Tuhan. Demikian juga dengan segala sesuatu yang terjadi, termasuk sakit, termasuk kegagalan, termasuk kemalangan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Dan Yesus sungguh-sungguh datang supaya kita ini menjadi seperti ranting yang tetap melekat pada pokok anggur dan dialiri daya hidupnya sehingga menghasilkan buah anggur Kristus, bukan buah anggur kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi ranting yang patah, ranting yang lepas dari pokok anggur, walaupun seolah-olah kita berhasil. Tetapi kita bukan mencapai tujuan terbaik yang diinginkan Tuhan. Dan bila kita hanya sampai pada apa yang kita berhasil, tetapi bukan tujuan yang dirancang Tuhan, kita akan dinilai gagal. Keberhasilan bukan hanya masalah sehat, bukan hanya masalah sukses, bukan hanya masalah mendapat banyak, tetapi mengerjakan apa yang diperintahkan dan ditetapkan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, apakah kita ini bersyukur atas hidup kita, atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, terutama pengampunan dosa dan keselamatan yang sudah diberikan Kristus dengan pengorbanannya? Apakah kita ini orang-orang yang bersyukur, yang memuji Tuhan, dan yang memuliakan Tuhan, dan justru ketika orang dalam keadaan sakit memuliakan Tuhan, justru ketika orang gagal mampu bersyukur? Bukankah itu lebih tinggi nilainya ketimbang sedang diberkati dan bersyukur? Mari kita memahami Tuhan supaya kita tidak menuduh Tuhan tidak adil, tidak fair, membiarkan kita dan meninggalkan kita. Sementara kita ini sesungguhnya adalah biji mata Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Kiranya hidup kita pun membawa puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan.